Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan beserta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, berkat itu semua kita dapat menunaikan ibadah rutinitas kita. Satu kali dalam sepekan, yang tidak bisa kita undur, yang tidak bisa kita wakilkan. Menjadi sunnah muakkadah bagi individu yang sudah akil, balik dan berakal. Berubudiyah kepada Allah, mencari pintu maghfirah Allah yang seluas-luasnya dalam rangka salat fardu Jumat secara berjamaah. Seiring daripada itu, kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat lahiriah batiniah, datang dari berbagai penjuru, datang dari berbagai arah, datang dari bermacam problem dan masalah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai kita menunaikan ubudiyah kepada Allah di hari yang mulia ini, Allah memudahkan setiap urusan kita. Allah melancarkan setiap aktivitas kita. Allah memudahkan setiap urusan-urusan kita yang sulit selama ini. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tinggal hitungan hari lagi kita akan kembali merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita banyak dalam hal ini memunculkan bermacam ekspresinya dalam rangka menghari rayakan, menghidupkan suasana Hari Raya Kemerdekaan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman yang sudah kita bacakan tadi. Sebagaimana Allah sampaikan, dan ingatlah tak kala Allah sudah memberikan maklum, sudah mempersilahkan, sudah memberikan begitu banyak rahmat kepada kita. Allah tidak panjang-panjang sampaikan di sini. Disuruh kita untuk mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya apabila kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak pandang kondisi sehat saja, Pak. Tidak pandang kita harus ada uang terus untuk bersedekah, ini tidak. Tidak harus orang yang bahagia terus untuk bersyukur, tidak. Malah kita ingin memberikan sesuatu kepada seseorang biar lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, justru dalam keadaan sempit. Ingin berinfak yang paling nilainya tinggi itu keadaan kita yang dilihatnya. Orang kaya berinfak lebih banyak, orang miskin pun berinfak banyak juga, lebih tinggi nilainya di sisi Allah orang yang lebih sempit tadi. Nah, kembali kita kepada poin. Begitu juga kita mensyukuri nikmat Allah, tidak dalam keadaan sehat walafiat saja, dalam keadaan tidak sehat pun kalimat syukur ini wajib setidak-tidaknya bagi seorang muslim lahir dari fahmun dia. Kenapa Allah membilang seperti itu? Syukurilah nikmatku yang sedikit, maka pasti Allah akan tambah. La'adzidannakum wa la in kafartum, dan jangan coba-coba fantabi, hati-hati. Kalimat di belakangnya itu azab Allah sangat-sangatlah pedih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa hal ini kita ungkap? Karena seiring perkembangan zaman, modernisasi zaman, pengaruh-pengaruh yang begitu banyak pula kita yang lupa. Jangankan untuk tuntunan yang berasal dari sumbernya Al-Quran, norma banyak yang kita langgar, etika banyak yang sudah tinggal. Terlebih dan bil khusus kepada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan semata-mata perjuangan para pahlawan saja, Pak. Jangan dikatakan tulang 8 kare saja yang dipergunakan para pahlawan, angkat bambu runcing, terang teng-teng para penjajah. Tidak. Bukan semangat saja yang berkobar, tapi ikut campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Bahkan pemimpin tertinggi pun di negara Indonesia sampai sekarang masih dituangkan begitu peran pentingnya Allah dalam hal ini memperoleh kita kemerdekaan hingga kita rasakan saat hari ini. Nah, kita bernostalgia di bangku sekolah kita dulu. Apa yang kita lakukan ketika hari Senin di awal-awal pekan? Upacara bendera. Ada suatu kalimat yang ditayangkan, yang ditampilkan, bahkan dibaca, diperdengarkan oleh seluruh audiens ketika itu di dalam teks undang-undang. Ini untuk apa? Agar kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berperan penting. Jadi kemerdekaan bukan didapatkan begitu saja.
Bukan kuat-kuatnya begitu saja. Sehingga para pahlawan kita mentuangkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kan begitu teks. Sampai sekarang ada yang terubah? Tidak. Nah, ini yang perlu kita tekankan kaum muslimin rahimakumullah. Dan hal ini pun juga yang sudah mulai sirna, yang mulai kurang bagi generasi muda di antara kita mungkin yang kurang mensyukurinya. Ini pernah suatu kali, apalagi kita guru-guru yang sekolahnya dekat dengan jalan. Setiap hari pagi itu tanda ihtiramnya yang kurang. Sudah jelas upacara bendera, ketika bendera naik masih saja ngebut dengan sekeras-kerasnya. Nah, kalau orang Minang mengatakan ada rasu je preso bagaimana? Dia berhenti hendaknya ketika itu. Tanda ihtiramnya, bukan kita nyembah, tapi ihtiram, hormat kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah suruh kita mensyukuri nikmat ini. Berbicara kita tentang masalah syukur nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para pejuang-pejuang, para pahlawan, para mujtahid yang diberikan oleh Allah ketika itu. Yang dituntun di dalam Islam itu adalah sesuai dengan kaidahnya. Oh Pak Ustadz, kami kalau merayakan hari kemerdekaan di sini dengan hiburan, bolehkah? Boleh. Dengan bermacam permainan, boleh. Tanda kita gembira. Kalau orang tidak gembira, berarti ada yang kurang pada diri seseorang yang berstatuskan sebagai manusia. Jadi manusia itu harus gembira. Gembira dalam hal ini ada barometernya. Sesuatu itu pasti diletakkan pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Jangan gembira taruh isi. Ini yang perlu kita tekankan kaum muslimin rahimahullah. Bagaimana Islam mengajak kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Ayo Bapak kaum muslimin, ada 3 trik dalam hal ini. Pertama, pergunakanlah nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Kenapa harus dengan takwa? Tapi sudah disebut tadi. Kalau bukan karena Allah yang ikut campur, kalau bukan kalimat tauhid yang dikeluarkan oleh para pejuang kita. Kalimat 2 semua. Hidup, mati. Allahu Akbar. Untuk membakar semangat para pemuda, para pejuang ketika itu. Tidakkah ingat kaum muslimin rahimakumullah bagaimana Bung Karno, Bung Tomo ketika dia berpidato, kalau bukan karena kalimat takbir Allahu Akbar, mungkin tidak terbakar semangat kobarnya para pejuang ketika itu. Subhanallah. Jadi dengan takwa kaum muslimin rahimakumullah tidak ada salahnya kembali kita mensyukuri itu dengan bermacam zikir bersama, doa bersama, apalagi mendoakan para pahlawan-pahlawan kita, para mujtahid kita. Memang itu cara kita mensyukuri di dalam syariat Islam. Itu yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Isilah, syukurilah kegiatan-kegiatan nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan hal-hal yang positif. Bagaimana dengan hiburan tadi Pak Ustadz? Boleh. Tapi ingat waktunya, ketika orang sudah azan jangan hiburan juga lagi. Ini yang banyak tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang kita sebut tadi. Manusia kalau gembira terus, hati-hati ini. Kalau dia diam saja terus, sedih berkepanjangan, bukan juga lengkap manusia. Yang manusia itu apa? Bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam maghrib orang ke Manjak Pinang jo. Aku mau kasihnya. Itu yang banyak tinggal sekarang. Katanya kita mau mendapatkan rezeki, rahmat, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diletakkan sesuatu pada tempatnya.
Logikanya begini kaum muslimin, sebentar lagi ada suatu kelompok yang mana kelompok ini di dalam satu kelompok itu menginginkan membuat suatu kemajuan. Sekian lama waktu beriring kemajuan yang diinginkan itu tercapai berkat satu orang ini yang memiliki intelek, yang memiliki pemikiran. Waktu berjalan, yang diinginkan tadi sudah jadi, tahu orang yang satu ini dibuang. Gimana rasanya? Seperti itulah tingkah laku kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Itu contohnya. Lah azan maghrib Pak panjat bindang yo, lah malam mari borgen yo kare-kare. Nak kasihan kita kepada tetangga kita, mana tahu ada yang sakit. Kasana sama Pak Ustaz, bukan kulil haqqo walau kana murran. Itu yang wajib kita sampaikan hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, apa triknya? Ayo seluruh lapisan elemen masyarakat, mama dari kemanakan, orang tua daripada anak, bapak RT, bapak RW, bapak lurah, ayo bekerja sama dalam hal ini. Pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, jalin kembali ukhuwah Islamiyah. Jalin kekompakan. Adakah kita yang bisa berani kita ini tetap merdeka? Tidak ada, Pak. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin kita tetap merdeka hingga hayat berpisah dengan badan. Tidak ada. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Allah dengan satu ucapan kun fayakun. Indonesia, jangan ke Indonesia, bumi ini bisa berantakan. Untuk itu kembali ke muslimin rahimakumullah dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa dengan poin yang ketiga tadi, ayo kita kerjasama. Silahkan adakan hiburan, silahkan adakan permainan, tapi dalam rangka pergunakanlah barometernya agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullayyum fa'tabiru ya'lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.